Lain, saudara, manajemen JKT48 melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual salah satu anggota JKT48 via media sosial. Laporan dugaan pelecehan seksual kepada salah satu anggota JKT48 sudah diterima oleh Polda Metro Jaya tanggal 7 November lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan pemanggilan pelapor, saksi, dan pengumpulan alat bukti. Menurut kepolisian, terduga pelaku dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. JKT48, memang benar, tanggal 7 kemarin ada laporan polisi masuk. Ya, melaporkan adanya asusila ya, perkataan asusila di dalam media sosial, di Instagramnya, di Instagram yang dia temukan, @kurniawan037. Ya, laporan polisi sudah kita terima dan sementara sekarang kita teliti, ya, teliti laporan polisi tersebut. Rencana tindak lanjutnya, karena ini naik ke penyelidikan, kita akan memanggil pelapor dan saksi-saksi serta membawa bukti-bukti yang dia laporkan ke Polda Metro Jaya. Salah satu manajer JKT48 membenarkan kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu anggota JKT48. Kejadian terjadi sekitar 2-3 minggu yang lalu. Pelecehan seksual secara verbal terjadi melalui pesan media sosial. Manajemen pun menelusurinya dan melaporkannya ke kepolisian. Sementara itu, kasus penyebaran video asusila mirip artis kini naik ke tahap penyidikan. Polisi mengejar penyebar pertama video itu. Polisi juga menemukan 5 buah akun media sosial penyebar video yang sempat viral di Twitter beberapa hari lalu. 3 akun diantaranya kini telah dihapus, namun polisi tetap dapat menemukan jejak digital para pelaku. Saat ini masih ada 2 saksi yang akan diperiksa terkait penyebaran video asusila mirip artis itu. Saya bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Pak Yusri, dengan Riko, apa kabar? Baik, Mas. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Pak Yusri, sudah naik ke tahap penyidikan. Pak Yusri bisa cerita apa langkah yang saat ini dilakukan kepolisian terkait kasus video asusila? Makasih, Mas. Memang kemarin sore kita baru selesai melaksanakan gelar perkara awal untuk kasus adanya pelaporan dari seseorang tentang pengunggahan video asusila ya, yang mirip saudari J, salah satu public figure. Dari hasil penyelidikan beberapa keterangan-keterangan sudah kita tunjukkan, juga alat bukti yang lain, termasuk juga saksi ahli yang sudah dilakukan pemeriksaan, sehingga digelar perkara. Akhirnya dari penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan untuk persangkaan di pasal 27 ayat 1 yaitu pasal 45 Undang-Undang ITE, juga di pasal 8 ya, yaitu pasal 34 ya, Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ITE dan 8 Undang-Undang Pornografi. Kalau pasal 7 kan jelas ya Pak Yusri yang menyebarkan itu. Nah kalau pasal 8 objek yang di dalam videonya kalau tidak salah berarti ya? Iya, makanya kan kita akan mengarahnya kan ke sana juga, Mas. Tapi kan kita harus pelan-pelan mengambil dari hasil terlapornya dari akun-akun dulu. Jadi kita harus pelan-pelan dulu mengambilnya. Nantinya orang memang dipertanyakan oleh beberapa media, apakah nanti yang ada di dalam video tersebut akan dipanggil? Ya, akan kita selidiki nanti itu bisa ini ya, memperjelas. Tapi kan kita berangkat dulu dari terlapornya untuk mencari siapa sih penyebar pertama di pasal 27 ayat 1 yang menyebarkan dan juga yang masif. Ya, menyebarkan awal kemudian yang masih menyebarkan, itu yang kita coba nanti cari pelan-pelan. Pak Yusri, saya sebenarnya agak kurang jelas mendengar suara Bapak, tapi yang saya tangkap berarti yang sekarang dicari tahu penyebar pertamanya dulu nih yang menyebarkan, kemudian setelah itu baru akan diperiksa orang-orang yang diduga berada di dalam video itu. Begitu Pak Yusri ya? Ya, nanti akan kita selidiki semuanya. Siapa yang ada di dalam video itu siapa. Sekarang ini kan yang ramai diduga, kita aja praduga tak bersalah ya. Kita ini kan dulu, tapi kita akan menyelidiki siapa di dalam video untuk bisa mengangkat dari Undang-Undang nomor 44 sebagai pembuatnya nanti yang mendistribusikan nanti, itu loh Mas. Oke, saat ini kepolisian sudah memanggil sejumlah saksi. Mereka itu siapa saja Pak Yusri? Pertama kan
kita mengklarifikasi, Mas. Ini baru menaik tingkat penyidikan, Mas. Kita mengklarifikasi kemarin masih tahap penyelidikan. Ya. Klarifikasi siapa saja. Pertama jelas pelapornya dengan membawa bukti-bukti yang ada. Kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor. Kemudian juga ada saksi ahli yang kita panggil untuk kita memperjelas biar terang perkara ini untuk kita lakukan gelar perkara dan naik ke dalam tingkat penyidikan. Nanti kalau sudah masuk dalam sidik, nanti kan kita panggil lagi, kita periksa tuh, kita BAP, Mas. Kan sudah punya kekuatan hukumnya, Mas. Nah, 5 pemilik akun media sosial ini, kapan itu rencananya akan dipanggil, Pak? Kita profiling, Mas, bukan seperti memanggil Mas Niko yang sudah kita tahu rumahnya di mana. Kan ini kan akun. Ya, akun. Bahkan dari 5 akun yang dilaporkan oleh FD itu sudah 3 dihapus. Ya. Tetapi bagi penyidik nggak ada masalah karena kan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, sehingga kita harus memprofiling dulu siapa sih pemilik akun si A misalnya, akun B. Ya, nanti dapat kemudian baru kita lakukan pemanggilan. Itu kita akan dalami apakah dia yang memang penyebar masif pertama, dia penyebar pertama atau dia cuma memang ini kan berdasarkan laporan yang kita terima dari pelapor. Makanya nanti kita akan susuri pelan-pelan. Jadi ke-5 akun ini, kan video ini menyebar masif di media sosial Pak Yusri ya. Nah, saya ingin konfirmasi ke-5 akun ini, bedanya sama akun-akun lain yang menyebarkan apa? Karena dilaporkan saja atau ada yang lain? Saya salah dulu, Mas. Jadi gini, Mas. FD ini melaporkan 5 akun. Berarti yang dia ketahui ada di akun itu. Ya, jadi pertanyaan sekarang ini, apakah akun yang dilaporkan itu memang masif? Kan berarti harus disidik dulu, Mas. Ya. Dicek ahlinya nanti ada. Dengan alat, dengan ahlinya nantinya. Nah, kalau memang bukan dia yang masuk, ternyata masih ada lagi di atasnya, berarti akun di atasnya yang akan kita terus kejar sampai siapa sih penyebar pertamanya dapat Mas nantinya, Mas. Itu loh, Mas. Jadi ini akan bermuara pada penyebar pertamanya, Pak Yusri ya? Nah, ya iya, memang karena unsur pasal kan di situ, Mas, di pasal 47 ayat 1. Pelapor juga mengatakan ada dugaan anak-anak yang di belakang mereka yang menyebarkan. Itu gimana kelanjutannya, Pak Yusri? Itu kan dugaan si pelapor, Mas. Sekarang ini akun itu banyak akun-akun sekarang kita dapati mengaku seorang perempuan cantik dengan foto cantik, Mas. Tapi ternyata setelah kita cek, ternyata laki-laki, Mas. Jadi ini kan belum tentu kita bilang ini. Nanti hasil penyidikan nantinya seperti apa, ya? Ya karena yang dia lihat itu adalah foto di akun itu, fotonya anak kecil. Nah, ya belum tentu yang mengoperasikannya anak kecil gitu maksud Anda ya, Pak Yusri? Bukan, Mas, kan akun itu kan ada foto, Mas, DP-nya. Ya, banyak sekarang kita lakukan penyelidikan, fotonya dia perempuan, ya cantik. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata laki-laki. Kan itu kan banyak orang memalsukan dengan foto DP-nya itu. Nah, ini nantinya akan jadi bahan bagi para penyidik. Nanti kita, apakah dia anak kecil, orang dewasa, nanti akan kita dari hasil penyidikan nanti. Kita setelah kita. Oke, Mas? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Pak Yusri, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Oke, terima kasih.